Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar dari Syekh Utsman Al-Khamis terkait apa yang akan pertama kali ditemui oleh seorang mayat di kuburnya. Apakah amal solehnya, apakah malaikat mungkar nakir, ataukah tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ini soal ditanyakan kepada Syekh Utsman Al-Khamis. Kita coba dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. ما هو أول ما يقابله المسلم في قبره؟ هل عمله الصالح أو مقعده بالجنة أو سؤال الملك له؟ Soalnya adalah apa yang akan pertama kali ditemui oleh seorang muslim di kuburnya. Apakah amal solehnya yang pertama, ataukah tempat tinggalnya nanti di surga, ya, ataukah yang ketiga pertanyaan malaikat kepadanya. الإنسان أول ما يموت يأتيه طبعا ملك الموت فيقبض روحه، فإذا كان مسلما خرجت كما تخرج النقطة من فيه السقاء، يعني نقطة الماء شلون تنزل سلسة هكذا تخرج روح المؤمن سلسة. أما الكافر فتسحب من جسد، تفر من الملك فيجرها من الجسد كما يخرج السفودة من الصوف المبلول. السفود اللي هو الحديدة اللي لها 3 أطراف يجرها من الصوف، كيف يقطع الصوف حتى تخرج هذه الحديدة. وكذلك روح الكافر أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم Baik, beliau menceritakan sebelum menjawab itu bahwa ketika seorang akan wafat, ya, maka yang pertama kali adalah didatangi oleh malaikat maut. Apabila dia seorang yang muslim beragama Islam, maka nyawanya akan keluar dari jasadnya sebagaimana keluarnya air dari mulut teko, sangat mudah sekali. Adapun orang kafir, maka nanti dia ketika didatangin malaikat maut, nyawanya akan menyebar ke seluruh badannya dan dia tidak mau dicabut. Akhirnya dia dicabut dengan paksa dan diibaratkan seperti besi yang ada cabang-cabangnya, begitu, bercawang-cawang, bercabang-cabang. Kemudian digunakan untuk menarik tumpukan bulu-buluan, ya, seperti bulu kambing atau yang semisalnya suf, ya, pun dicabut dengan paksa. Sehingga kata Syekh yuqatti'uhu, akan terpecah-pecah nyawanya gitu. Demikian nyawa orang kafir ketika dicabut. Kemudian beliau menyebutkan proses selanjutnya. يرتفع بها إلى السماء، أو بعد ما يقبضها الملك تأخذها الملائكة، إن كان مسلما تأخذها ملائكة الرحمة، وإن كان كافر أخذتها ملائكة العذاب معها كفن من النار أو كفن من الجنة، فيصعدون بها إلى السماء. أما Kemudian proses selanjutnya adalah diangkat ke langit. Tapi beliau mengatakan sebelum diangkat ke langit, ya, sebelum diangkat ke langit, nanti ketika diambil nyawanya oleh malaikat maut tersebut, nyawa orang-orang yang baik akan diterima oleh malaikat rahmat, dan nyawa orang-orang yang tidak baik, yaitu orang-orang kafir, akan diterima malaikat azab. Ya. Dan mereka masing-masing, yang baik membawa kafan dari surga, dan yang tidak baik membawa kafan dari neraka, kemudian naik ke langit. المؤمن عندما تصعد روحه إلى السماء فيقول ما هذه الروح الطيبة، ما هذه النفس الطيبة، بأحب أسمائه إليه في الدنيا، فيقال هذا فلان ابن فلان، ثم يؤمر بها فترجع إلى الجسد. وأما الكافر فكذلك ترفع هذه الروح إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم بعد ذلك يقال ما هذه النفس الطيبة، ما هذه الريح الخبيثة، فيقال هذا فلان بن فلان بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، ثم يضرب بمطرقة فيخر إلى الأرض مع الملائكة، وهذه أمور غيبية لا نراها. طيب. Baik, kemudian beliau ketika mengatakan nyawa seorang mukmin akan diangkat ke langit, dibawa ke langit oleh malaikat rahmat, maka akan dikatakan ini nyawa siapa, kok nyawanya bagus sekali, baunya wangi sekali. Maka dikatakan dengan nama yang terbaik yang pernah dia dipanggil di dunia ini. Dikatakan Fulan bin Fulan. Ya.
Kemudian setelah itu diperintahkan, setelah sampai langit ketujuh dan banyak prosesnya di sana, beliau menyingkat proses ini, kemudian diperintahkan untuk kembali ke jasadnya. Adapun nyawa orang kafir juga dibawa naik ke langit, namun pintu langit tidak terbuka untuk mereka. Fala tufattahu lahu abwabus sama. Ya. Kemudian setelah itu atau saat itu ditanyakan, ini nyawa siapa? Kok buruk sekali, baunya tidak enak sekali, sangat bacin sekali. Maka disebutkan dengan nama yang terburuknya di dunia, Fulan bin Fulan. Ya. Kemudian dia juga dikembalikan ke jasadnya lagi di bumi, dan ini adalah umur atau urusan gaib kata beliau, la naraha, tidak kita lihat. Kemudian وذاك يوضع على اللي هي الآلة التي يحمل فيها إلى القبر اللي هو النعش أو غيره، وكل ابن آدم وإن طالت وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حدباء محمول، فيحمل، فالمؤمن يقول عجلوا به والكافر يقول ويله أين تذهبون به. Kemudian setelah itu dia di dunia sudah dilakukan prosesi, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, ya. Maka dia akan dibawa dengan alat pembawa yang digunakan menuju kuburan, ya. Dan orang yang beriman ketika dibawa itu akan mengatakan, segerakan aku, segera kuburkan aku. Ya, itu perintahnya seorang nyawa yang beriman. Ya. Dan ketika kita menjadi orang yang beriman, kita akan mengatakan itu. Adapun nyawa orang kafir, dia akan mengatakan, aina tadhabu nabi, ya, aina tadhabu nabi. Kalian mau membawa aku kemana? Kalian akan membawa aku kemana? Na'udzubillahi min dzalik, apabila ada nyawa orang kafir, maka dia akan mengatakan itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi orang kafir. Kemudian masih dua penggalan lagi, beliau mengatakan, ثم يؤخذ إلى قبره ويدفن في القبر، مجرد أن يدفن في القبر يأتيه الملكان فيقعدانه ثم يسألانه من ربك ما دينك ما هذا الرجل، وذلك يستحب لنا إذا دفنا الميت أن نقول اللهم ثبته عند السؤال، يعني الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم الآن يسأل. Kemudian beliau akan diletakkan di kuburannya, dan saat dia diletakkan di kuburannya, sudah selesai proses pemakamannya, maka akan datang dua malaikat yang mendudukkannya, kemudian menanyainya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu. Ya. Oleh karena inilah saat itu kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma tsabbithu inda su'al. Ya Allah, kokohkan dia ketika nanti ditanya sama malaikat. Ya. Nabi SAW juga pernah mengatakan, inna sahibakum al-an yus'al. Saudara kalian ini saat ini sedang ditanya oleh malaikat. فهذا الظاهر أول ما يقدم له في قبره هو السؤال، ثم بعد يأتي عمله الصالح كصورة رجل صالح، صورة رجل صالح يقول من أنت؟ ما هذا الوجه النير أو كما قال، فيقول أنا عملك الصالح. ثم يأتي الكافر عمله القبيح بوجه قبيح، فيقول ما هذا الوجه القبيح، فيقول أنا عملك السيء. أعاذنا الله إياكم من ذلك. Maka beliau mengatakan, fa hadzal zahir awal ma yuqaddam lahu fi qabrihi wa huwa su'al. Ya, maka terlihat dari prosesi ini, yang pertama kali akan ditemui oleh mayat di dalam kuburnya adalah pertanyaan malaikat. Ya. Kemudian setelah dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat, maka akan datang amal solehnya dengan surah, dengan bentuk laki-laki soleh, ya. Dan Allah Maha mampu untuk menjadikan seperti itu. Maka apabila nyawa itu soleh akan mengatakan, kamu siapa? Gitu. Kamu kok datang dengan wajah yang bagus, ya, baju yang bagus, baunya wangi, gitu. Maka dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Ya. Kemudian kalau kafir, datanglah amalan buruknya. Ya. Dan dia juga akan bertanya, kamu siapa? Kok kamu wajahnya nggak bagus sekali, pakaianmu jelek sekali, baumu bacin sekali, nggak enak sekali. Maka dia mengatakan, aku juga amal solehmu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejadian-kejadian yang tidak baik setelah kita meninggalkan dunia ini. Wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.